Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari kelas 49 Kabupaten Bondowoso, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, coachee, bersama saya, Eko Prisri Anton dari UPTD SPF SDN Kejayaan 1. Saya Dimas Eko Prasetyo dari SMPN 2 Pakem Bondowoso. Saya Sugiono dari UPTD Karanganyar 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Don. Selamat sore Pak Dimas. Selamat sore. Nah, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak Don. Alhamdulillah. Gini Pak, mohon maaf mengganggu nih Pak sebelumnya Pak ya. Nah, Saya butuh bantuannya Pak Dimas nih begitu ya. butuh bantuan saya? Iya Pak. Apa itu, Pak Don? Gini Pak, saya ini sudah merencanakan kegiatan coaching dengan Pak Sugiono Pak. Jadi saya butuh bantuan Pak Dimas gini Pak ya. Saya ingin Pak Dimas bertindak sebagai supervisor nanti kepada kegiatan coaching saya nanti Pak. Oke, siap Anton. Kalau gitu saya akan menjadi supervisor dalam kegiatan coaching yang akan Bapak Anton lakukan dengan Pak Sugiono. Iya Pak. Kapan Pak kira-kira? Saya sudah buat janji dengan Pak Sugiono Pak. Rencananya besok Pak. Besok. Kira-kira Pak Dimas bisa Pak? Besok jam berapa? Kira-kira jam setelah istirahat Pak, jam 10 kurang lebih Pak. Siap-siap. Kalau gitu besok saya akan menjadi supervisor dalam kegiatan coaching Pak Anton dengan Pak Sugiono. Tentunya yang akan saya lihat nantinya dalam kegiatan coaching adalah bagaimana Pak Anton menerapkan alur tirta dan penerapan rasa dalam kegiatan coaching tersebut. Iya Pak. Nah, terus kira-kira Pak Anton, untuk kegiatan coaching besok, kompetensi apa yang ingin Bapak Anton kembangkan? Tentu saja kompetensi inti coaching Pak ya. Yaitu diantaranya kehadiran penuh yang pertama Pak ya. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, siap. Terus kira-kira nih Pak Anton, dari beberapa kompetensi yang disebutkan tadi, yang ingin secara spesifik Bapak Anton kembangkan untuk saya observasi dalam kegiatan besok itu yang kompetensi yang apa? Saya inginnya yang di ini Pak, mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Iya. Jadi Pak Anton ingin lebih spesifik di kompetensi mendengar aktif. Benar, Baik. Kalau gitu saya besok akan lebih mencurahkan perhatian saya pada kompetensi mendengarkan aktif yang akan Pak Anton laksanakan. Terus kalau kita sudah menentukan tujuan dari kegiatan kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik, kira-kira indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan kompetensi ini apa menurut Pak Anton? Sebagai coach saya ingin mampu menjadi pendengar aktif yang baik Pak. Mantap Anton. Iya. Pada proses coaching nanti. Gitu. Memang kita itu berharap bisa menjadi coaching yang baik. Iya Pak. Sehingga kita bisa membantu teman-teman ataupun anak-anak didik kita dalam mengembangkan potensi mereka secara baik. Baiklah Pak Anton, kalau begitu kita ketemu besok ya. Iya, mohon bantuannya ya Pak. Siap. Baik Pak. Mari Pak Dimas, terima kasih. Oke. Pamit dulu Pak ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sugiono. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Pak hari ini Pak ya? Baik. Masih semangat sekali meskipun siang-siang begini Pak ya. Tetap semangat, semangat. Alhamdulillah. Banton. Iya gimana? Saya mau sharing Oke. curhat ini tentang kelas saya, Banton. Iya gimana Pak? Ini ketika saya menyampaikan materi itu, anak ada yang gubris, ada yang main-main itu, ada yang mendengarkan, ada yang lagi yang lari itu. Iya. Itu Banton. Saya jadi problema akhirnya Mas. Jadi pertemuan kita kali ini Pak Sugiono itu ingin mendapatkan apa sebenarnya Pak? Saya ingin solusi Pak Anton ya. Bagaimana kedepannya saya itu lebih baik dalam pembelajarannya, sehingga anak tidak lagi bermain, tidak gubris saya gitu. Iya.
Kira-kira menurut Pak Sugiono ini, Pak Sugiono tahu nggak penyebab anak-anak ini tidak menggubris Pak Sugiono, kemudian lebih sering bermain sendiri gitu? Kira-kira tahu Pak, kenapa alasannya Pak? Saya ketika memberikan pelajaran itu, terkadang saya ceramah gitu Bang. Oh, menggunakan metode ceramah gitu, Iya, Pak, ya? itu. Terus anak suruh menulis, mencatat itu. Sehingga yang selesai mencatat, menulis, mereka sudah lari-lari itu. Ada yang memang nggak mendengarkan, nggak mencatat, ganggu itu. Jadi Pak Sugiono ketika pembelajaran di kelas lebih cenderung mencatat gitu Pak ya? Iya, iya, iya. Apa Pak Sugiono punya rencana lain Pak terkait kegiatan pembelajaran? Bagaimana caranya supaya anak-anak ini lebih bersemangat mungkin ketika mengajar Pak? Apa ya Pak Anton? Saya ini punya rencana mau buat media itu yang lebih menarik. Media seperti Itu. apa itu Pak? Medianya tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus ya model permainan itu. Wah, bagus sekali itu Pak. Nah, ya itu Banten. Jadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Iya. kemudian diselingi juga dengan pembelajaran berbasis permainan Pak ya? Iya itu. Mantap sekali itu Pak. Itu rencana saya seperti itu. Pak Sugiono, untuk misalkan dari beberapa yang Pak Sugiono sebutkan tadi, kira-kira yang mungkin Pak Sugiono bisa lakukan yang mana ini Pak? Saya lebih condong karena kondisi anak desa itu, soal saya itu lebih model permainan, Anton, itu. Dengan menggunakan Iya, permainan. permainan. Ya. Jadi anak-anak lebih tertarik gitu Iya, Pak ya. itu. Permainan seperti apa ini yang Pak Sugiono inginkan? Ini saya rencana itu menggunakan metode kartu gitu. Menggunakan Karena kan setiap anak si punya kartu main itu. Itu yang saya pakai untuk metode pembelajaran. Menggunakan metode kartu ya Pak? Iya. Apa Pak Sugiono sudah pernah melakukan kegiatan ini sebelumnya Bapak? Kalau pernah Pak Anton, dulu Pak Anton, cuman karena sekarang jarang dipakai karena sering menggunakan teknologi gitu. Dan lagi saya praksis di sekolah minim, hanya saya pakai metode itu. Bagaimana hasilnya itu Pak ketika diterapkan menggunakan metode permainan kartu tadi Pak? Saya sedikit memberikan gambaran tuh anak cenderung lebih semangat sepertinya gitu dalam mereka belajar karena mengasihkan gitu. Apa ini Pak yang dibutuhkan, persiapan apa yang dibutuhkan Pak Sugiono untuk melakukan pembelajaran ini Pak? Ya, mungkin saya siapkan pertama ya mungkin anak-anak saya suruh bawa kartu ya seperti kartu remi itu Iya. tonton Oke. itu kan mesti mereka punya di rumah itu. Jadi saya bawa remi, nanti dibuat permainan jadi remi itu digambari di belakangnya Sekali gitu. Pak, ya. Sehingga anak lebih semangat belajarnya. Oke. Kapan rencana ini akan Pak Sugiono laksanakan? Ini biar tidak terlalu larut-larut tonton. Ya. Rencana nih besok tonton. Besok Pak. Besok ini rencana itu. Supaya nanti kedepannya anak tertib untuk belajarnya itu. Baik, besok Pak ya. Iya. Kalau gitu besok saya tunggu hasilnya Pak ya. Siap. Saya Pak. penasaran dengan pembelajaran yang Pak Sugiono lakukan Ya. itu seperti apa ya? Siap. Apakah ada dampak yang signifikan dari pembelajaran yang dilakukan terhadap anak-anak gitu Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi apa yang kita dapatkan pada pertemuan ini Pak? Saya menemukan titik terang Ya. model pembelajaran itu Pak. Oke, seperti apa Pak? Ya, dengan metode model permainan itu sepertinya anak lebih tertantang dan semangat belajarnya. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Saya terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Sugiono nanti berjalan dengan lancar Pak ya. Oke, siap. Amin. Baik, terima kasih Pak ya. Saya makasih Pak. Selamat melakukan aktivitas kembali. Mari Pak Ya. ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Pak Dimas? Tadi setelah saya melakukan kucing dengan Pak Sugiono, mungkin ada masukan atau umpan balik dari Pak Dimas terkait pelaksanaan kucing saya tadi, Pak. Baik Anton, begini. Tadi saya sudah mengamati ya, mendengarkan dengan seksama juga, melakukan observasi pada apa yang sudah Pak Anton lakukan untuk melaksanakan kucing terhadap Pak Sugiono. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingin tahu dulu pendapat Pak Anton. Apa yang sudah Pak Anton lakukan tadi sesuai dengan target pengembangan kompetensi coaching yang ingin Anton kembangkan sendiri. Baik, begini Pak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak menjadi pendengar aktif gitu Pak ya. Jadi saya sudah mencoba untuk mengamati Pak Sugiono, kemudian apa kata yang tersirat dari ucapan Pak Sugiono sudah saya tulis sebaik mungkin gitu Pak ya. Jadi hal-hal apa yang Pak Sugiono ucapkan saya sudah semaksimal mungkin gitu mendengarkannya Pak gitu. Baik, alhamdulillah Pak. Iya. Setelah saya observasi tadi, saya menangkap bahwa Pak Anton itu benar-benar memang ingin menjadi pendengar yang aktif gitu. Dan secara keseluruhan Pak Anton itu sudah mendapatkan feel sebagai coach ini Pak. Dari rasa ya, dari rasa yang ingin yang muncul dari Pak Anton itu sudah saya rasakan. Iya, Pak. Kemudian secara teknik kucing ya, yaitu dengan alur tirta itu sudah sangat tampak sekali dari apa yang sudah Pak Anton lakukan dari awal sampai akhir. Bagaimana Pak Anton itu menanyakan tujuan dari coaching itu sendiri, kegiatan coaching itu sendiri, sehingga Pak Sugiono itu mengungkapkan dengan baik juga dengan jelas juga apa yang ingin Pak Anton lakukan sebagai coach terhadap dia. Kemudian dalam menggali informasi juga Pak Anton sangat hebat. Ya, jadi memang benar-benar itu sehingga Pak Sugiono mampu untuk mengungkapkan apa yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh Pak Sugiono, sehingga Pak Anton itu kemudian sangat jelas sekali menangkap apa maksud dari kegiatan itu. Kemudian juga bagaimana Pak Anton juga menggali informasi tentang rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Sugiono, sehingga kemudian muncul solusi-solusi. Iya Pak. Dan kemudian terakhir adalah tanggung jawab juga itu sudah ditetapkan, sehingga besok mungkin ya Pak Sugiono, besok Pak Sugiono Pak akan melaksanakan, nanti kemudian bisa diceritakan ke Pak Anton. Iya Pak. Nah, nanti Pak Anton kalau sudah dengar dari Pak Sugiono bagaimana hasilnya, saya juga ingin tahu itu, karena memang menarik apa yang sudah dilakukan Pak Sugiono. Baik Pak. Dari apa yang sudah Pak Anton lakukan, saya kira Pak Anton ini sudah cocok jadi coach andalan ya. Hebat sekali Pak Anton. Iya Pak, perlu memperdalam lagi nih Pak. Iya. Kemudian kira-kira apa yang Pak Anton dapatkan dari hasil coach tadi, kegiatan tadi? Dari hasil kucing tadi saya dengan Pak Sugiono Pak ya, terkait kompetensi inti kucing itu sendiri, saya sudah mencoba untuk memperdalam ketiga-tiganya. Cuman yang saya fokuskan itu memang di mendengarkan aktif tadi Pak ya. Jadi saya sudah semaksimal mungkin seperti yang saya bilang tadi. Kemudian saya juga mencoba menggali potensi-potensi yang ada di Pak Sugiono, sekaligus juga umpan balik juga ke Pak Sugiono, sehingga beliau juga menemukan ide-ide baru begitu Pak ya. Siap. Baik, mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan Pak Anton. Cuma kemudian mudah-mudahan ini ada tidak lanjutnya nih. Iya, siap. Kan kira-kira kemudian nanti Pak Anton ingin mengembangkan apa lagi? Iya. Kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan lagi dalam kegiatan coaching ini? Dalam kegiatan kucing lanjutannya saya ingin mengembangkan di mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Wah, itu bagus sekali Iya. Itu sangat mantap, karena memang untuk membuat sebuah pertanyaan berbobot itu membutuhkan skill dan pengalaman. Iya Pak. Baik Anton, saya tunggu aksinya. Ya, siap Pak. Pak, terima kasih sebelumnya Pak sudah dibantu Pak ya. Sama-sama Pak Mari, Anton, Pak, ya. saya sangat senang sekali bisa
ikut membantu Pak Anton Ya, menjadi supervisor. ya Pak. Baik, sudah Pak Anton, Mari, Pak, saya ya. ada kegiatan. Ya, terima kasih Pak. Saya mohon diri dulu. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.